Berdasarkan data BPS Jawa Barat, ekonomi Jawa Barat triwulan 1 2026 terhadap triwulan 2025 bertumbuh 5,79% year on year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 17,34%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 55,95%. Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengungkapkan, karena jumlah penduduk Jawa Barat besar, implementasi MBG cukup signifikan dan mampu mendorong perputaran ekonomi, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Dari sisi sektor ekonomi, MBG paling besar berdampak pada sektor penyediaan makan dan minum. Sektor tersebut memiliki kontribusi besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan. Selain itu, sektor tersebut pun menarik sektor lain seperti pertanian dan rantai pasok bahan baku, sehingga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. Namun Margareta menyatakan tantangan yang masih dihadapi adalah disparitas ekonomi antar wilayah. Ketimpangan antara kabupaten kota maupun perkotaan dengan pedesaan masih cukup terlihat, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pengangguran. Ia mencontohkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di pedesaan yang naik 0,72% dibandingkan Februari 2025 yang berbanding terbalik dengan TPT di perkotaan yang turun 0,31%. Margareta menegaskan kondisi tersebut memerlukan strategi kebijakan yang lebih kuat agar pemerataan ekonomi dapat tercapai. Jika disparitas tidak segera ditangani, maka akan terjadi arus perpindahan tenaga kerja ke wilayah tertentu, terutama ke pusat-pusat industri. Hal tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran di wilayah tersebut. Pengangguran di Jawa Barat tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari luar daerah, serta perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kita masih ada disparitas ya di tingkat kabupaten kota, baik dari sisi ekonomi maupun juga dari pengangguran ya. Kita belum merata ya, masih disparitas. Nah, ini tentu membutuhkan strategi yang lebih kuat dari pengambil kebijakan agar disparitas ini semakin kecil dan kemudian kondisi kesejahteraan semakin merata. Karena kalau tidak, nanti yang ada orang akan lari ke wilayah tertentu ya, contoh ke pusat-pusat industri, sehingga nanti angka penganggurannya juga bisa meningkat juga. Jadi, menurut Margareta, saat ini fenomena pengangguran juga mulai terlihat di wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa mulai aktif masuk ke pasar kerja. Peningkatan partisipasi angkatan kerja menjadi indikator masyarakat tidak hanya beraktivitas dalam rumah tangga saja, tetapi juga mulai mencari atau menciptakan pekerjaan. Dalam konteks ini, kenaikan tingkat pengangguran terbuka tidak selalu bermakna negatif. Kenaikan tersebut bisa menunjukkan semakin banyak masyarakat yang aktif mencari pekerjaan. Artinya dinamika pasar tenaga kerja di pedesaan mulai berkembang. Oleh karena itu, penguatan ekonomi di wilayah pedesaan menjadi sangat penting. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi disparitas antar wilayah, sekaligus menekan angka pengangguran secara lebih merata. Budi Hartati, Bandung.